Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia yang hatinya lembut dan mudah tersentuh oleh kebenaran. Di ujung pasar yang ramai, seorang pemuda pemulung kurus menggigil memeluk seekor burung elang emas yang sekarat. Ia bukan mencuri, bukan merusak, tapi justru menyelamatkan. Namun yang ia dapat, bukan pujian, melainkan teriakan, tendangan, dan hinaan dari warga yang menghakimi tanpa tahu. Darah mengalir, bulu emas terinjak, dan tubuh lemah itu roboh di jalanan. Tak ada yang tahu bahwa setelah kejadian itu, keajaiban besar akan mengguncang semua yang pernah menyakitinya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah darah dan air mata itu mengalir? Siapa elang emas itu? Dan kenapa hanya pemuda ini yang dipilih untuk menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu matahari belum benar-benar muncul dari balik bukit. Namun udara pasar tradisional sudah ramai oleh langkah kaki dan teriakan pedagang. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pemuda lusuh sedang mengais-ngais tumpukan sampah di belakang kios buah. Tubuhnya kurus, bajunya penuh tambalan, dan bau yang menyengat menempel di kulitnya yang menghitam terbakar matahari. Namanya Zidan, pemulung yatim piatu yang hidup sendirian di kolong jembatan sejak usia 10 tahun. Zidan dikenal sebagai pemuda yang tak banyak bicara, tapi wajahnya penuh kelembutan. Setiap hari ia menyusuri pasar dan gang kecil untuk mengumpulkan plastik dan kardus bekas. Tak ada yang peduli padanya. Anak-anak mengolok-oloknya, pedagang mengusirnya, bahkan satpam pasar pun pernah menendangnya keluar hanya karena dianggap mengganggu pemandangan. Pagi itu, langkah Zidan berhenti di dekat tumpukan daun pisang yang baru saja dibuang. Ia mendengar suara aneh, seperti napas yang berat dan patah. Ia mendekat pelan-pelan. Jantungnya berdetak tak karuan. Dan di balik tumpukan itu, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seekor burung elang besar, dengan bulu berwarna keemasan yang memantulkan cahaya pagi, tergeletak lemas dan bersimbah darah. Sayapnya robek, dan salah satu kakinya terluka parah. Matanya yang tajam menatap Zidan dengan lirih, seolah meminta pertolongan. Zidan langsung menjatuhkan karung yang dibawanya. Tanpa pikir panjang, ia merobek bagian bawah bajunya untuk membalut luka di sayap elang itu. Tangan dan bajunya penuh darah. Namun ia tetap membungkus elang itu dengan hati-hati. Meski tubuhnya sendiri menggigil karena lapar, ia tak peduli. Ia tahu satu hal, ia harus menyelamatkan makhluk ini. Tenang ya, aku bantu. Bisik Zidan pelan, seolah burung itu mengerti. Di saat yang sama, seorang pedagang melihat gerakan Zidan dari kejauhan. Pria itu berteriak, "Hei, itu burung langka. Dia mau nyolong burung itu buat dijual." Teriakan itu seketika memicu keributan. Beberapa orang langsung datang menghampiri, dan tanpa mendengarkan penjelasan Zidan, mereka mulai memukulinya. Satu tendangan menghantam perutnya, satu tamparan menghantam pipinya. Tubuh kurus itu terhuyung sambil tetap melindungi elang yang ia peluk erat-erat. Dasar pemulung, maling, najis. Pasti mau dijual mahal tuh burung. Biar kapok, seret dia ke pos. Zidan hanya menangis dalam diam, menahan sakit dan amarah yang tertelan. Tak ada satupun yang percaya bahwa ia hanya ingin menolong. Darahnya mengalir dari pelipis. Namun pelukannya pada elang emas itu tak pernah lepas. Elang itu pun menatap Zidan dengan mata yang semakin melemah. Seolah ia tahu, di antara semua manusia di situ, hanya Zidan yang tulus. Tiba-tiba, langit mendung. Angin berembus kencang dari arah timur. Suasana pasar berubah muram. Daun-daun beterbangan, dan semua orang yang semula menghujat Zidan, perlahan menoleh ke atas. Mereka merasa ada sesuatu yang tak biasa. Zidan pingsan dalam pelukan elang itu. Dan saat tubuhnya terjatuh, seberkas cahaya halus seperti kilatan emas muncul dari tubuh sang elang.
Hanya satu anak kecil di antara kerumunan itu yang melihatnya, dan matanya membelalak ketakutan. Suara gemuruh angin pagi itu masih berdesir di antara lapak-lapak pasar yang kini mulai kehilangan semaraknya. Para pedagang yang tadi dengan mulut berbusa menyumpahi Zidane, kini perlahan terdiam. Wajah-wajah mereka menegang, tidak lagi menatap Zidane sebagai pencuri, melainkan penuh kebingungan dan ketakutan yang samar. Elang emas itu, yang dalam pelukan Zidane sebelumnya tampak nyaris mati, kini mulai menggerakkan sayapnya perlahan. Gerakan halus, nyaris seperti tarian lambat dalam udara yang mendadak hening. Seorang anak kecil, laki-laki berusia sekitar 8 tahun, bersembunyi di balik lapak pisang. Wajahnya pucat, matanya membelalak. "Aku lihat sendiri cahaya dari burung itu," bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Sementara itu, tubuh Zidane masih terbaring di atas tanah berdebu, pelipisnya berdarah. Tangannya masih melingkari tubuh burung itu meski kesadarannya belum kembali. Beberapa warga mulai merasa ada yang tidak beres. Seorang ibu paruhbaya, penjual sayur, berani membuka suara. "Tunggu sebentar. Kalian lihat nggak tadi? Bulunya kayak bersinar sebentar." "Ah, masa sih, Bu?" tukas pria bertopi lusuh yang tadi paling keras memaki Zidane. Iya, kayak ada cahaya tadi. Atau aku salah lihat?" sambung yang lain. Seorang pemuda berjaket hitam dengan kalung besi di lehernya perlahan mendekat. Dia mengambil tongkat kayu dan mendorong tubuh Zidane. Masih hidup dia, tapi pingsan. Elang emas itu bergerak pelan. Kepalanya menoleh, matanya mengarah langsung pada pemuda berjaket itu. Sejenak tak ada yang bergerak. Kemudian, terdengar suara aneh. Suara seperti desir angin yang berubah menjadi bisikan. Hanya terdengar oleh orang-orang yang berdiri paling dekat. "Jangan ganggu dia." Semua yang mendengarnya langsung terpaku. Pemuda berjaket menjatuhkan tongkat kayunya. Wajahnya berubah pucat. Ia melihat kanan kiri, mencoba memastikan siapa yang berbicara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara itu, suara yang datang entah dari mana. Burung elang itu kemudian mengembangkan salah satu sayapnya. Sayap yang robek. Tapi robeknya kini perlahan memudar, menyatu kembali seperti dijahit oleh udara. Luka-luka itu seperti sembuh sendiri, dan kilatan emas kembali muncul di sela-sela bulunya. Hanya sesaat, tapi cukup membuat semua orang menahan napas. "Astagfirullah, ini bukan burung biasa," gumam salah satu pedagang tua. Di saat yang sama, seorang pria tua berjenggot yang biasa dikenal sebagai Ustadz Zaki muncul dari lorong pasar. Ia baru saja selesai dari masjid dekat pasar. Melihat kerumunan yang tak biasa, ia mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya sambil menatap kerumunan. "Ustadz, pemulung itu pingsan, katanya mau nyolong burung, tapi..." Suara pedagang berhenti di tengah kalimat. Mata Ustadz Zaki menatap tajam pada elang emas itu. Lalu ke tubuh Zidane. Lalu kembali ke elang. "Innalillahi, ini burung dari langit." Semua mata tertuju pada Ustadz Zaki. "Apa maksudnya, Ustadz?" "Aku dulu pernah baca kisah dari manuskrip kuno tentang burung yang akan datang pada zaman manusia kehilangan belas kasih. Burung bersayap emas akan muncul kepada seorang manusia paling hina, tapi berhati paling murni. Siapapun yang menyakitinya akan menyentuh murka langit, dan siapa yang melindunginya akan dilindungi oleh keajaiban." Suasana pasar semakin mencekam. Beberapa warga mulai berbisik. Beberapa yang tadi memukul Zidane kini mulai ketakutan. "Jangan-jangan, tadi kita sudah menyakiti yang dilindungi langit." Elang emas itu kemudian mengepakkan sayapnya sekali. Suara angin yang timbul bukan sekadar desir biasa. Debu dan dedaunan beterbangan melingkar seperti pusaran kecil. Mata burung itu bersinar lembut, dan semua orang merasakan hawa hangat menyusup ke dada mereka. Anehnya, ada rasa bersalah yang muncul tanpa sebab. Rasa yang menyesakan. Tiba-tiba, Zidane menggeliat pelan. Matanya terbuka, samar, tapi cukup untuk melihat wajah burung yang masih dipeluknya. "Kau masih hidup,
Alhamdulillah. Bisiknya lemah. Elang itu menunduk, menyentuhkan paruhnya ke dahi Zidan, seolah menyampaikan terima kasih. Ustadz, apa ini benar-benar tanda dari langit? Tanya seseorang di antara kerumunan. Aku tak berani menyimpulkan, tapi yang kulihat hari ini bukan peristiwa biasa. Kita baru saja menyakiti seseorang yang mungkin telah dipilih oleh Allah. Beberapa jam kemudian, Zidan dibawa ke rumah Ustadz Zaki untuk dirawat. Elang emas itu tetap berada di dekatnya, tak mau pergi. Selama perjalanan, ia duduk diam di pangkuan Zidan, seolah menjadi penjaga sekaligus teman setia. Kabar tentang burung bersayap emas yang diselamatkan oleh seorang pemulung mulai menyebar cepat. Dari satu mulut ke mulut lain, dari pasar ke desa sebelah, hingga akhirnya sampai ke telinga seorang tokoh kaya raya bernama Pak Margo, yang terkenal gemar mengoleksi satwa langka. Elang emas, kau bilang? Tanya Pak Margo kepada asistennya. Iya, Pak. Katanya burung itu ditemukan oleh pemulung. Tapi anehnya, katanya burung itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Pak Margo mengernyit. Kalau itu benar, kita harus dapatkan burung itu, dengan cara apapun. Dan pada malam itu, di saat Zidan mulai sadar dan duduk lemah di depan kayu tua milik Ustadz Zaki, ada sepasang mata yang mengintai dari balik pepohonan di luar rumah. Mata yang penuh niat jahat, dan siap melakukan apapun untuk merebut apa yang tak layak mereka miliki. Malam turun dengan sunyi yang tak biasa. Udara terasa lebih berat, seolah membawa kabut tak kasat mata yang menebar firasat buruk di setiap sudut desa. Rumah Ustadz Zaki yang biasanya tenang, kini dijaga beberapa warga yang merasa bersalah atas insiden pagi tadi. Mereka bergantian menjaga Zidan yang masih terbaring lemah, dengan elang emas yang tetap duduk tenang di sebelahnya, seperti seorang pengawal yang tak bisa diganggu. Namun di balik semak, jauh dari penerangan lampu minyak rumah-rumah desa, berdiri dua sosok bayangan. Lelaki berpakaian gelap dengan topi membayang wajahnya, berdiri bersama pria berbadan besar yang membawa tas kain panjang. Itu rumahnya? Bisik pria berbadan besar. Ya, elangnya masih di dalam. Tapi hati-hati, burung itu bukan biasa. Aku lihat sendiri videonya. Matanya seperti bisa membakar. Hah, burung tetap burung. Asal kita gerak cepat, kita bisa jual itu ke kolektor. Katanya bisa tembus ratusan juta. Mereka berdua mulai bergerak. Langkah mereka ringan di tanah lembab. Dedaunan berdesir pelan, tak ingin membocorkan keberadaan mereka. Dari dalam rumah, Ustadz Zaki tengah berdoa dalam hati. Ia merasakan ada sesuatu yang tak beres, tapi tak tahu dari mana datangnya. Sementara itu, Zidan mulai siuman sepenuhnya. Meski tubuhnya masih lemah, kesadarannya sudah kembali. Ia membuka mata perlahan, dan merasakan hangatnya tubuh elang emas di sampingnya. Bulu burung itu kini tampak lebih mengilap dari siang tadi. Seolah luka-lukanya benar-benar telah sembuh. Bahkan lebih dari itu, ada cahaya samar yang mengelilingi tubuhnya. Kau, kenapa tetap di sini? Bisik Zidan. Elang itu menatapnya lembut. Tatapannya tidak seperti hewan biasa. Ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih bijaksana. Seperti mata makhluk yang telah hidup 1000 tahun. Elang itu mengangkat sebelah kakinya, lalu menyentuhkan cakar emasnya perlahan ke dada Zidan. Seketika, Zidan merasakan kehangatan merambat ke seluruh tubuh. Rasa sakit di kepalanya perlahan hilang. Tubuhnya terasa lebih kuat. Dan di saat itulah, ia mendengar suara itu. Kau telah memilih untuk menyelamatkan, maka engkau pun akan diselamatkan. Zidan terdiam. Matanya membelalak. Siapa? Siapa yang bicara? Tak ada suara lagi. Hanya angin malam yang berdesir pelan. Namun elang itu masih menatapnya. Dan senyap itu terasa seperti jawaban. Sementara itu, dua pria penyusup telah berhasil mendekati rumah. Mereka menyelinap lewat belakang, membuka jendela dapur yang tak terkunci. Salah satu dari mereka mengeluarkan suntikan bius dari tasnya. Sekali suntik, burung itu pingsan, lalu tinggal kabur.
Tapi begitu kaki mereka menginjak lantai kayu rumah, suara pelan dari lantai berderit memancing perhatian elang emas. Dengan kecepatan tak terduga, burung itu berdiri, menatap lurus ke arah jendela. Mata elang itu bersinar. Bukan sekadar pantulan cahaya, tapi benar-benar menyala keemasan. Satu dari penyusup itu gemetar. Tangan yang memegang jarum bius jadi kaku. Bro, itu matanya. Cepat, suntik sebelum dia. Suara keras meledak. Bukan ledakan api, tapi seperti gelombang angin yang menghantam dinding. Jendela pecah. Kedua pria itu terhempas keluar, terbanting ke tanah keras. Salah satunya tak sadarkan diri, satunya lagi merangkak sambil terbatuk. Warga sekitar yang mendengar keributan langsung berhamburan keluar. Ustadz Zaki pun terbangun dan melihat elang emas berdiri di tengah ruangan. Sayapnya terbentang lebar, dan tubuhnya bercahaya. Zidan, yang kini sudah bisa duduk, menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Dia menyelamatkanku lagi, bisiknya. Pagi hari tiba dengan ketegangan yang belum usai. Warga menemukan dua penyusup dalam keadaan luka-luka, satu dengan tulang retak, satu lagi dengan wajah lebam. Mereka dibawa ke pos desa dan diinterogasi. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kami hanya disuruh. Seseorang dari kota, bernama Pak Margo, dia mau burung itu. Nama itu menggema di ruang pos. Ustadz Zaki menghela napas berat. Jadi, keserakahan telah sampai ke desa ini. Zidan duduk di pojok ruangan, mendengarkan semuanya. Dalam dadanya, mulai tumbuh rasa tanggung jawab yang aneh. Ia yang awalnya hanya pemulung biasa, kini merasa harus menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ustadz, katanya pelan, aku harus melindungi dia. Kalau mereka datang lagi, aku akan pergi dari sini. Cari tempat lebih aman buat dia. Tidak, nak, jawab Ustadz Zaki, menepuk bahunya. Kau tidak sendirian. Kami akan menjagamu. Karena yang kau lindungi, bukan sekadar seekor burung. Tapi mungkin, bagian dari takdir besar yang belum kita mengerti. Elang emas itu menatap Zidan, lalu menatap langit yang mulai memerah. Seolah memberi isyarat bahwa kisah ini baru saja dimulai. Hari ketiga sejak insiden pasar itu, kabar tentang Zidan dan elang emas telah menyebar lebih jauh dari yang dibayangkan. Bukan hanya warga desa sekitar, tapi orang-orang dari luar kota, bahkan jurnalis amatir dan para pemburu konten mulai berdatangan ke desa kecil itu. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan niat tersembunyi. Di depan rumah Ustadz Zaki, kerumunan mulai tak terkendali. Beberapa orang bahkan berteriak-teriak meminta Zidan keluar agar bisa diwawancarai. Ada yang memaksa masuk. Sebagian besar dari mereka tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mengejar sensasi, viralitas, dan tentu uang. Ustadz Zaki berdiri di depan pintu rumahnya, berusaha menjaga ketenangan. Zidan sendiri hanya bisa melihat dari balik jendela, sambil memeluk erat elang emas yang kini tampak semakin besar. Bulunya bersinar lebih terang, dan sayapnya kian lebar. Seolah waktu mempercepat pertumbuhannya secara ajaib. Kenapa mereka semua datang, Ustadz? Bisik Zidan. Karena mereka belum tahu siapa engkau dan siapa makhluk yang kau selamatkan. Nak, mereka hanya tahu satu kata, viral. Sore itu, datang sekelompok warga pasar yang semula memukuli Zidan. Mereka kini berdiri dengan wajah penuh kebencian, tidak seperti rasa bersalah yang mereka tunjukkan sebelumnya. Pemimpin mereka, pria tambun bernama Pak Iman, berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Ustadz, maaf, kami datang baik-baik, tapi tolong, usir pemulung itu dari desa ini. Ustadz Zaki menatap tajam. Atas dasar apa? Karena dia bawa sial. Pak Iman menunjuk rumah Ustadz. Gara-gara dia, desa kita jadi pusat perhatian. Orang-orang aneh datang. Bisnis kami terganggu. Dan siapa tahu burung itu bawa kutukan.
Beberapa warga yang dulu membela Zidane kini mulai terdiam. Keraguan merambat seperti racun. Keributan kecil pecah. Sebagian ingin Zidane tetap tinggal. Sebagian ingin dia pergi. Tapi suara terbanyak, seperti biasa, dimenangkan oleh yang paling keras berteriak. Zidane berdiri dari tikarnya. Ia menggenggam erat elang emas di lengannya. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ustadz." Suaranya lirih. "Aku tidak ingin membuat desa ini kacau. Kalau aku harus pergi, aku akan pergi." "Tidak, Zidane. Mereka yang harusnya belajar tentang kasih dan adab." Tapi suara Ustadz Zaki tenggelam di tengah teriakan. "Usir dia. Kalau tidak, kami akan bakar rumah ini. Kami gak mau ada yang main sihir di sini. Ini desa kami, bukan buat orang buangan." Elang emas itu berdiri tegak di atas lengan Zidane. Matanya tajam. Bulunya mulai bersinar terang. Dan sekali lagi, udara di sekitar berubah. Langit mendadak gelap. Angin berembus kuat dari arah barat. Daun-daun berguguran. Seekor burung gagak terbang melintasi langit, mengeluarkan suara serak yang menambah kesan menyeramkan. Beberapa warga mundur. Ketakutan. Sebagian masih berdiri, tapi raut wajah mereka berubah. Elang itu mengepakkan sayapnya pelan. Dan dengan suara yang berat namun lembut, terdengar kembali suara tak kasat telinga, masuk langsung ke hati setiap orang yang hadir. Yang menolak cahaya akan hidup dalam gelap. Tak ada yang tahu siapa yang berbicara, tapi semua yang hadir mendengarnya. Tubuh mereka bergetar, kaki mereka melemas. Bahkan Pak Iman yang paling keras terjatuh berlutut. Malam itu, Zidane benar-benar pergi. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, tak semua hati siap menerima cahaya. Ia melangkah pelan di jalan berbatu, meninggalkan desa dengan satu tas lusuh di punggung dan seekor elang emas yang kini tak mau lepas dari pundaknya. Ia berjalan menyusuri hutan kecil, mengikuti aliran sungai yang sepi. Suara kodok dan jangkrik jadi musik pengantar kesedihan. Namun di tengah sunyi itu, elang emas terus menatap Zidane, dan kadang mengeluarkan suara rendah, seperti bicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami manusia. Setelah berjalan jauh, Zidane menemukan sebuah gua kecil di tepi hutan. Cukup untuk berteduh. Ia masuk dan duduk bersandar di dinding batu. Tubuhnya lelah. Pikirannya kacau. Kenapa mereka benci aku? Padahal aku hanya ingin menolong. Elang itu mendekat. Ia menunduk. Dan tiba-tiba, dari matanya, menetes air bening. Bukan air biasa, tapi seperti kristal kecil yang bersinar. "Kau menangis?" tanya Zidane, tercengang. Elang itu lalu membuka sayapnya. Dari balik bulunya, muncullah cahaya yang makin terang, lalu perlahan membentuk bayangan, sebuah siluet perempuan tua berkerudung, tersenyum lembut, lalu menghilang begitu saja. Zidane menangis. Itu ibu." Elang itu hanya menatap, dan dalam hati Zidane, seperti ada suara lembut yang berbisik, "Kau tidak sendiri. Takdirmu telah dimulai." Di sisi lain kota, Pak Margo tengah menyusun rencana baru. Kini ia menyewa sekelompok orang bayaran profesional. Bukan lagi tukang copet atau pemburu hewan, tapi pria-pria berpengalaman dengan senjata dan koneksi gelap. "Bawa burung itu padaku, hidup atau mati. Dan pastikan, anak itu tak bisa bicara lagi." Perintah itu membuat seisi ruangan mencekam. Karena kini, bukan hanya elang emas yang jadi incaran, tapi nyawa Zidane pun masuk dalam daftar. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit digelayuti awan tebal yang menggantung berat seperti firasat buruk yang menolak pergi. Zidane duduk memeluk lututnya di dalam gua kecil di pinggir hutan. Cahaya bulan nyaris tak tembus, tapi bulu-bulu elang emas yang bersinar lembut cukup menerangi ruangan batu itu. Elang itu tak tidur. Ia berdiri di ambang gua, menghadap kegelapan. Matanya yang bersinar keemasan menatap lekat ke arah pepohonan. Seperti bisa merasakan ancaman yang mendekat,
Meskipun kaki-kaki pemburu itu belum terdengar. Zidane menatapnya dari dalam. Dalam hatinya masih penuh luka. Bukan luka fisik, tapi luka dari penolakan. Dibuang oleh warga desa yang dulu ia jaga kebersihannya tanpa diminta. Dihina oleh orang-orang yang tak tahu bahwa satu-satunya alasan ia bertahan di dunia ini hanyalah untuk merasa dibutuhkan. Aku gak ngerti, kenapa semua berubah setelah aku selamatin kamu. Bisiknya pelan. Elang itu menoleh. Perlahan mendekat. Dan saat ia menempelkan paruhnya ke dada Zidane, seberkas cahaya kecil masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Tiba-tiba Zidane melihat sesuatu. Ia melihat langit luas. Ribuan bintang. Dan di antaranya, seekor elang emas raksasa terbang di antara awan. Di punggungnya duduk seorang laki-laki berjubah putih. Di sekelilingnya, bumi terbakar. Namun elang itu terbang membawa cahaya. Lalu tiba-tiba, semua gelap. Zidane terbangun dengan napas memburu. Apa itu mimpi? Elang itu hanya menatap, seperti biasa. Tapi kali ini Zidane tahu, itu bukan sekadar burung. Bukan sekadar hewan langka. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum ia pahami. Di tempat lain, tim yang dikirim oleh Pak Margo sudah tiba di tepian hutan. Mereka terdiri dari 5 pria. Berpakaian serba gelap. Membawa alat pelacak, senapan bius, bahkan perangkat drone kecil untuk melacak lokasi. Burung itu tidak bisa terbang jauh dalam keadaan luka, kata salah satu pria dengan nada yakin. Dan pemulung itu bukan orang yang bisa sembunyi dengan cerdas. Cepat atau lambat kita akan temukan mereka. Mereka mulai menyisir hutan. Satu membawa alat pelacak suhu tubuh. Satu lagi memantau dari atas pohon. Yang lain menyiapkan jerat dan senapan. Sementara itu, Zidane mulai merasakan ketegangan. Ia merasa napasnya berat. Udara gua menjadi lembab. Suara jangkrik menghilang. Dan elang itu mulai berputar-putar gelisah. Ada sesuatu, ya. Elang itu mengangguk pelan. Dengan paruhnya, ia menyentuh dinding gua. Dan ajaibnya, sepotong dinding batu itu bergetar. Lalu terbuka seperti pintu rahasia. Lorong sempit muncul di balik batu, seolah memang telah disiapkan sejak lama. Zidane menelan ludah. Kita harus masuk ke situ. Elang itu melangkah duluan. Zidane mengikuti. Lorong itu dingin, penuh akar pohon, dan berkelok. Cahaya dari bulu elang menjadi satu-satunya penerangan. Di belakang mereka, suara langkah kaki para pemburu mulai mendekat ke gua. Cepat. Sebelum mereka masuk, bisik Zidane sambil berlari kecil. Tim pemburu tiba di mulut gua. Mereka menemukan bekas api unggun yang belum lama padam. Salah satu dari mereka menunduk dan mengambil sisa bara. Masih hangat. Mereka baru saja pergi. Cari ke dalam. 2 orang masuk. Tapi mereka hanya menemukan gua kosong. Tidak ada tanda-tanda lorong. Dindingnya terlihat padat. Seperti batu biasa. Aneh. Padahal seharusnya mereka di sini. Di ujung lorong, Zidane dan elang itu keluar di sebuah padang kecil yang tersembunyi oleh pohon besar dan semak belukar. Tempat itu terasa aneh. Tenang. Terlalu tenang. Bunga-bunga liar bermekaran di malam hari. Air terjun kecil mengalir dari tebing batu. Dan di tengah padang, berdiri satu batu besar berbentuk setengah lingkaran. Elang itu melompat ke atas batu, mengepakkan sayapnya, dan mengeluarkan suara keras. Suaranya menggema, seperti memanggil sesuatu. Zidane masih terpana. Napasnya tercekat. Tempat apa ini? Elang itu menunduk, dan perlahan, dari balik semak, muncullah elang lain. Lebih kecil. Lalu yang lain. Satu demi satu, 5 elang emas muncul dan mengelilingi Zidane. Mereka semua menunduk ke arah elang yang pertama. Seolah memberi hormat. Kau pemimpinnya? Tanya Zidane, walau tak yakin dirinya bisa dipahami. Elang itu berdiri lebih tegak. Dan tiba-tiba,
tubuhnya berubah. Sinar menyelimuti tubuhnya. Dan dalam sekejap, elang itu menjelma menjadi sosok perempuan berjubah emas. Wajahnya lembut, matanya bercahaya. Zidane tersentak, tubuhnya gemetar. Siapa? Siapa kau? Perempuan itu tersenyum. Aku bukan manusia. Aku penjaga. Dan kau, Zidane, adalah yang terpilih. Sejak kau memeluk luka tanpa pamrih, langit telah memilihmu. Untuk apa? Untuk membuka sesuatu yang telah lama terkubur. Dunia ini sakit, Zidane, dan hanya jiwa murni yang bisa membawa cahaya ke dalam gelap. Zidane menggigit bibirnya. Air matanya jatuh. Tapi aku hanya pemulung. Aku bukan siapa-siapa. Justru karena itu kau layak. Mereka yang merasa besar sering lupa arti memberi. Tapi kau, bahkan saat kau tak punya apapun, kau tetap memberi. Elang-elang di sekitar mulai mengepakkan sayap. Batu setengah lingkaran itu menyala samar. Dan dalam sinar itu, muncul simbol yang tak dikenali. Seperti tulisan dari masa purba. Ini permulaan, ujar perempuan itu. Dan mulai malam ini, mu tak sendiri lagi. Udara di padang tersembunyi itu terasa berbeda. Seolah waktu berhenti. Semua suara dari dunia luar menghilang. Tak ada dengungan serangga, tak ada tiupan angin, hanya ada sinar keemasan yang melingkupi tubuh Zidane dan para elang penjaga. Perempuan berjubah emas itu berdiri tegak di atas batu setengah lingkaran. Rambut panjangnya bergelombang seperti air sungai, dan mata yang memancarkan kehangatan bercampur ketegasan. Wajahnya tidak asing bagi Zidane. Seperti wajah dalam mimpinya. Seperti bagian dari kenangan yang entah dari mana datangnya. Zidane, ucapnya lembut, kau telah membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Zidane menunduk. Tubuhnya masih menggigil. Tak karena takut, tapi karena tak mengerti. Aku tidak tahu apa maksud semua ini. Aku cuma orang biasa. Aku nggak punya siapa-siapa. Karena kau tak punya siapa-siapa, maka langit memberimu segalanya. Ucapan itu membuat dada Zidane bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Suara dalam hatinya mengulang satu kalimat berkali-kali. Kenapa aku? Kenapa aku? Perempuan itu lalu turun dari batu dan melangkah pelan mendekatinya. Langkahnya tak menimbulkan suara, seolah bumi pun enggan mengganggu kehadirannya. Lihat ini, katanya. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah liontin bundar berwarna perak keemasan, dengan ukiran halus menyerupai sayap elang dan satu titik cahaya biru di tengahnya. Saat liontin itu dibuka, di dalamnya terdapat sebutir bulu halus bercahaya dan secari kertas yang sudah hampir usang. Ini milik ibumu. Zidane tercekat. Apa maksudmu? Ibumu bukan manusia biasa, Zidane. Dia keturunan penjaga langit. Dulu ia melarikan diri dari dunia ini demi menyelamatkanmu dari kejaran mereka yang haus kuasa. Ia sembunyikan liontin ini di balik dada kecilmu waktu kau masih bayi. Tapi saat kalian diburu, ia jatuh ke sungai, dan kau hanyut ke desa itu. Mereka menemukanmu dan mengira kau yatim piatu biasa. Zidane memegangi dadanya sendiri. Aku nggak pernah tahu. Karena waktunya belum tiba. Tapi sekarang, dunia telah bangkit dalam kegelapan. Dan hanya darah murni penjaga yang bisa memanggil kembali kekuatan cahaya. Zidane menatap elang-elang yang kini berdiri mengelilinginya. Mereka semua menunduk, seperti menghormati sesuatu yang belum disadari Zidane sendiri. Jadi, maksudmu, aku adalah penjaga. Kau adalah putra dari cahaya terakhir. Liontin itu diletakkan di telapak tangan Zidane. Saat disentuh, tubuhnya langsung dilingkupi cahaya lembut. Dan dalam hitungan detik, penglihatannya berubah. Ia melihat dunia dalam cara yang belum pernah ia lihat. Ia melihat kota-kota yang ditutupi kabut kelabu, manusia yang berjalan tanpa arah, wajah-wajah kosong yang penuh ketakutan dan kemarahan. Ia melihat api yang membakar ladang,
sungai yang berubah hitam, dan langit yang kehilangan bintangnya. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya kecil. Satu sosok. Seorang pemuda berpakaian lusuh. Menggenggam liontin dan diikuti oleh seekor elang emas yang bersinar. Dan kemanapun ia berjalan, cahaya tumbuh dari tanah. Langit kembali membiru. Dan manusia berhenti menangis. Penglihatan itu hilang. Zidane terjatuh dan terengah-engah. Apa itu? Itu adalah takdirmu. Kau harus menyebarkan cahaya itu sebelum dunia benar-benar tenggelam. Di tempat lain, Pak Margo tengah berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap kota dengan mata penuh ambisi. Ia telah mendapat kabar dari timnya bahwa Zidane berhasil menghilang, tapi sesuatu yang lain membuatnya tak tenang. Burung itu bukan sembarang makhluk, gumamnya. Di belakangnya berdiri seorang wanita berpakaian hitam. Wajahnya tertutup selendang, tapi matanya penuh kekuatan. Ia bukan anak buah biasa. Ia adalah dukun bayaran, ahli sihir hitam yang terkenal di kalangan orang kaya yang haus kuasa. Kau bilang dia punya liontin. Suara wanita itu pelan, tapi menggigit. Iya. Dan katanya bisa membuka sesuatu. Jika itu benar, maka anak itu tak boleh hidup lebih lama. Pak Margo menoleh. Bunuh dia. Wanita itu tersenyum. Tidak. Biarkan aku yang menariknya ke dunia gelap. Kembali ke padang tersembunyi. Malam mulai berganti fajar. Langit memerah. Dan perempuan berjubah emas mulai memudar. Seolah energinya telah selesai. Aku akan pergi, Zidane. Tapi kau tak sendiri. Elang ini akan selalu bersamamu. Dan saat waktunya tiba kau akan tahu siapa musuhmu sebenarnya. Bagaimana aku bisa bertahan? Aku hanya seorang pemulung. Bukan lagi, ucapnya lembut. Sejak kau memilih menyelamatkan, maka cahaya telah memilihmu. Sosok itu menghilang dalam sinar perlahan, meninggalkan kehangatan yang menenangkan. Zidane menggenggam liontin di dadanya. Elang emas berdiri di bahunya. Dan di depan mereka, jalan baru terbuka. Jalan yang akan membawa mereka pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mentari pagi menyelinap pelan dari balik rerimbunan pepohonan. Embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Zidane melangkah keluar dari padang rahasia bersama elang emas di pundaknya. Hari itu berbeda. Tidak hanya karena mimpi semalam dan pertemuan magis dengan sosok penjaga langit, tapi karena kini ia tahu dirinya bukan lagi sekadar pemulung. Liontin di lehernya memancarkan kilau lembut, dan setiap langkahnya seolah disambut desir angin yang berbisik dalam bahasa tak dikenal. Dunia di sekitarnya tak lagi terlihat sama. Ia bisa melihat pancaran aura dari makhluk hidup, bisa merasakan gelombang niat, entah baik atau jahat, dari orang yang belum pernah ia temui. Jadi ini, kekuatan itu, ucapnya pelan. Elang di bahunya berkicau lirih. Jalan ini bukan untuk disesali, tapi dijalani, bisik suara halus dalam pikirannya. Di kota, berita tentang burung emas penjaga dan pemulung yang jadi penyelamat mulai membanjiri media sosial. Beberapa rekaman video amatir dari warga desa tersebar luas. Dalam satu video, tampak jelas cahaya dari bulu elang, dan sorot kamera sempat menangkap Zidane yang memeluk burung itu sambil berdarah-darah. Video itu viral, tetapi bukan hanya membuat kagum. Di sisi gelap dunia, berita itu menjadi panggilan perang bagi mereka yang telah lama menunggu kesempatan. Salah satunya adalah organisasi rahasia bernama Batu Malam, kelompok penyembah kuasa gelap yang sejak dulu mencari liontin penjaga langit untuk membuka gerbang kegelapan. Pemimpin mereka, pria bertopeng tanduk dengan jubah hitam, berdiri di tengah ruang ritual yang dipenuhi simbol darah dan patung batu. Anak itu telah muncul. Penjaga baru telah bangkit. Salah satu anggotanya maju ke depan, berlutut. Kami sudah tahu di mana dia. Dia bergerak menuju kota. Dia tak tahu, setiap langkahnya sudah kami pantau. Pemimpin itu mengangguk pelan, bahwa dia hidup-hidup. Jika dia menolak, musnahkan bersama elangnya.
Sementara itu, Zidan dan Elang Emas menyusuri jalur kecil di pinggir sungai. Mereka menuju arah kota. Tujuan pertama mereka adalah sebuah tempat yang disebut perempuan penjaga dalam mimpinya, Rumah 7 Akar. Zidan belum tahu di mana letaknya, tapi liontin di lehernya seolah berdetak setiap kali mereka bergerak ke arah yang benar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang kakek tua yang sedang memikul karung kayu bakar. Langkahnya tertatih, tubuhnya ringkih, dan wajahnya penuh keriput kelelahan. "Assalamualaikum. Nak, bisa bantu kakek ini menyeberang sungai? Kakiku sudah lemah," ucapnya. Zidan langsung membantu tanpa ragu. Ia mengangkat sebagian kayu dari karung si kakek dan menuntunnya melewati jembatan bambu kecil. Elang emas terbang rendah di atas mereka, menjaga dari atas. Namun saat mereka hampir sampai di seberang, kakek itu tersenyum aneh. Senyum yang tidak manusiawi. "Kau memang keturunan penjaga, tapi terlalu mudah percaya." Dalam sekejap, tubuh kakek itu berubah. Kulitnya menghitam, matanya merah menyala, dan jari-jarinya memanjang seperti cakar. Ia bukan manusia, melainkan bayangan pemburu, makhluk hitam yang dikirim untuk menguji kekuatan penjaga muda. Zidan terperanjat. Ia terpental jatuh ke tanah. Bayangan itu melompat ke arahnya dengan gerakan seperti kabut. Elang emas segera menukik dan menghantam makhluk itu, tapi cakar mereka bertabrakan dan menciptakan ledakan kecil cahaya. "Kau tak akan bisa lari selamanya, anak penjaga," desis makhluk itu. Zidan menggenggam liontinnya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena dorongan kuat dari dalam dirinya sendiri. Saat makhluk itu akan menancapkan cakarnya ke dada Zidan, tiba-tiba liontin itu menyala terang, dan dari dalamnya keluar semburan cahaya putih yang menghantam langsung tubuh bayangan. Makhluk itu meraung. Tubuhnya meleleh perlahan, lalu menghilang menjadi asap. Zidan terduduk. Napasnya tercekat. Apa itu tadi? Elang emas hinggap di pundaknya. Suara lembut kembali terdengar dalam benaknya. Itu baru ujian pertama. Mereka akan datang lagi, lebih banyak, dan lebih kuat. Hari mulai gelap ketika Zidan tiba di sebuah ladang luas yang ditumbuhi pohon-pohon besar dengan akar mencuat ke atas tanah. Di ujung ladang itu, berdiri satu rumah tua berwarna abu-abu, dindingnya ditumbuhi lumut, dan jendelanya tertutup kayu rapat. Liontin di leher Zidan berdetak lebih keras. "Ini, Rumah 7 Akar." Elang itu mengangguk. Disinilah rahasia akan mulai dibuka. Zidan melangkah mendekat. Setiap langkahnya melewati akar-akar besar yang menjalar seperti tangan raksasa dari dalam bumi. Ketika ia sampai di depan pintu rumah, pintu itu terbuka sendiri. Suara engselnya berderit panjang, seperti menyambut tamu lama yang hilang. Di dalam rumah itu, gelap, dingin, dan hening. Namun di tengah ruangan, menyala satu obor kecil. Dan di bawahnya, duduk seorang perempuan tua dengan sorban putih. Matanya buta, tapi wajahnya menghadap langsung ke arah Zidan. "Kau akhirnya datang, penjaga terakhir." Zidan membeku. "Siapa kau?" "Aku penjaga pengetahuan. Aku pelindung kebenaran yang tersembunyi. Dan aku tahu siapa yang membunuh ibumu." Di luar sana, puluhan mata mengintai. Pemburu dari batu malam telah mengepung Rumah 7 Akar. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan malam itu, bulan merah naik di langit. Pertanda bahwa perang antara cahaya dan bayangan baru saja dimulai. Angin malam mendesis pelan di sela dinding kayu lapuk Rumah 7 Akar. Obor di tengah ruangan memantulkan bayangan perempuan tua itu ke sekeliling, membentuk siluet-siluet seperti roh masa lalu yang menari di tembok. Zidan berdiri diam di ambang pintu, tubuhnya kaku. Elang emas di bahunya mengangkat sayap, seolah bersiap pada segala kemungkinan. "Masuklah, Zidan." Suara perempuan itu rendah, parau, namun mengandung wibawa. "Semua jawabannya ada di sini, termasuk alasan mengapa ibumu mati." Zidan menelan ludah. Langkahnya pelan mendekat.
Setiap langkah terasa seperti menelusuri jalan panjang dari luka dan rahasia yang selama ini terkunci. Aku tak pernah mengenal ibuku. Aku bahkan tak tahu bagaimana wajahnya, hanya samar dalam mimpi. Perempuan itu tersenyum. Tangannya yang keriput terulur, menggenggam tangan Zidan dengan lembut namun kuat. Ibumu adalah Farhana, perempuan yang pernah menggetarkan seluruh dunia penjaga. Dia adalah juru pelindung yang paling cerdas, paling berani, dan yang paling dibenci. Dibenci. Karena dia menolak perintah. Zidan menunduk. Perintah apa? Farhana ditugaskan menjaga liontin cahaya, sama seperti penjaga sebelum-sebelumnya. Tapi saat ramalan tentang anak langit muncul saat semua meramalkan akan lahir pewaris cahaya dalam tubuh manusia biasa, Farhana tahu bahwa anak itu adalah kau. Perempuan itu menarik nafas berat. Masalahnya, Dewan Penjaga tak percaya. Mereka ingin liontin tetap tersegel. Mereka takut kekuatan langit akan jatuh ke tangan manusia penuh dosa. Tapi ibumu, dia membantah. Dia mencuri liontin dan melarikan diri ke dunia bawah. Ke dunia manusia. Ya, demi menyelamatkanmu, dia hidup sebagai manusia biasa, menikah dengan seorang lelaki baik, ayahmu, seorang guru. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta. Hingga malam itu tiba. Elang emas menunduk. Bulunya bergetar. Zidan mengepalkan tangan. Malam ketika ibuku dibunuh. Ya, mereka menemukannya. Tak memberinya ampun. Dia melawan sampai tetes darah terakhir. Dan sebelum ia mati, ia sembunyikan liontin itu di dadamu. Lalu ia menghanyutkanmu ke sungai, berharap seseorang akan menemukannya. Zidan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Dadanya seperti dirobek dari dalam. Dan siapa yang membunuhnya? Perempuan tua itu menatap lurus, meski matanya buta. Pengkhianat dari dalam dewan. Seseorang yang ingin menguasai liontin demi membuka gerbang kegelapan. Siapa dia? Tanya Zidan dengan napas berat. Namanya Margoba. Zidan terpaku. Pak Margo. Nama manusia itu hanyalah penyamaran. Dia dulunya penjaga juga, tapi tergoda kuasa dan menjual jiwanya ke batu malam. Kini dia adalah musuh kita, musuhmu. Elang emas mengepakkan sayapnya. Obor di tengah ruangan mendadak berkedip. Dan dari luar, terdengar suara langkah-langkah berat. Mereka datang. Bisik perempuan tua itu. Siapa? Tanya Zidan. Pasukan bayangan. Dipimpin langsung oleh Margoba. Mereka tahu kau ada di sini. Di luar rumah 7 akar, kegelapan mulai menyelimuti hutan. Belasan makhluk berjubah hitam mengepung rumah dari segala arah. Di antara mereka, berdiri satu sosok tinggi mengenakan topeng emas, dengan tongkat bersimbol tengkorak. Anak itu ada di dalam, ucapnya dingin. Bakar rumah jika perlu. Tapi jangan bunuh dia, belum. Di dalam, perempuan tua menyerahkan sesuatu pada Zidan. Selembar kain tua dengan simbol lingkaran dan 7 bintang di dalamnya. Ini peta menuju pusaka cahaya. Hanya kau yang bisa membukanya. Dan hanya dengan pusaka itu, kau bisa menutup kembali gerbang gelap yang sedang mereka buka. Tapi aku, sendirian. Tidak. Elang ini, bukan sekadar makhluk penjaga. Ia adalah roh pelindung dari ibumu. Dia bagian dari dirimu. Elang emas menatap Zidan dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia bersuara dalam wujud manusia. Aku bagian dari darahmu, Zidan. Aku adalah warisan dari cinta yang dikorbankan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras. Jendela rumah pecah. Asap hitam membanjiri ruangan. Makhluk-makhluk bayangan menerobos masuk. Satu persatu menjerit dalam bahasa gelap yang menusuk telinga. Zidan berdiri, liontin di tangannya menyala. Elang emas terbang tinggi, mengepakkan sayap dan menciptakan cahaya yang memantul ke segala penjuru ruangan.
Perempuan tua berdiri di belakang Zidane, tangannya membentuk simbol di udara, melantunkan doa dalam bahasa kuno. Kau harus pergi, Zidane. Keluar dari sini. Lanjutkan jalanmu. Cari pusaka itu. Dan hancurkan rencana Margoba sebelum dunia ini dilahap kegelapan. Tapi bagaimana denganmu? Ini tugasku, menjagamu sampai detik ini. Elang emas menyambar pintu belakang. Jalan rahasia terbuka. Zidane menoleh. Air matanya jatuh. Terima kasih untuk segalanya. Berlarilah, anak cahaya. Dan jangan pernah menyerah. Zidane berlari ke lorong gelap itu, diiringi suara ledakan, jeritan makhluk, dan sinar dari liontin yang membelah malam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Di belakangnya, rumah 7 akar terbakar. Tapi semangatnya baru saja menyala. Malam masih menggulung bumi dalam selimut gelap ketika Zidane dan elang emas berlari melewati lorong bawah tanah dari rumah 7 akar yang terbakar. Suara kayu runtuh, jeritan makhluk bayangan, dan ledakan mantra sihir masih terdengar samar dari belakang, tapi langkah mereka tak berhenti. Liontin di dada Zidane terus memancarkan cahaya lembut, menerangi jalur sempit yang dikelilingi akar dan batu kuno. Kau yakin lorong ini akan membawa kita ke tempat pusaka itu? Bisik Zidane, setengah kelelahan. Aku tahu jalannya, jawab elang emas. Ibumu pernah meninggalkan jejak dalam pikiranku sebelum ia menghilang. Jalan ini akan membawamu ke Gunung Langit Sunyi, tempat di mana cahaya pertama dunia dikuburkan. Zidane menelan ludah. Gunung Langit Sunyi adalah nama yang hanya ia dengar dalam dongeng masa kecil. Katanya, siapapun yang mencapai puncaknya bisa melihat isi hatinya sendiri, baik atau buruk, akan terbuka tanpa ampun. Lorong bawah tanah itu akhirnya membawa mereka keluar di kaki bukit berbatu, di mana pohon-pohon besar tak lagi tumbuh, dan tanah mulai ditumbuhi batu-batu bersinar biru pucat. Di kejauhan, Gunung Langit Sunyi berdiri tegak, puncaknya diselimuti awan putih keperakan, dan udara di sekelilingnya seolah membekukan waktu. Zidane mendongak. Tubuhnya letih, tapi matanya menyala penuh tekad. Aku akan naik, apapun yang menunggu di atas sana. Elang emas mengepakkan sayapnya pelan, lalu menukik ke depan, menuntun Zidane melintasi jalur terjal berbatu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan yang curam, tapi karena tekanan aneh di dada. Seolah medan energi tak terlihat mencoba menolak kehadirannya. Di tengah jalan, mereka bertemu rintangan pertama. Tebing tinggi berdiri di depan mereka, dan jalan setapak berhenti. Tak ada tangga. Tak ada tali, hanya batu curam dan dinding yang mustahil dipanjat. Jalan buntu, tanya Zidane lirih. Elang emas menatap liontin di lehernya. Angkat liontinmu, dekatkan ke batu itu. Zidane menurut. Dan ketika liontin itu menyentuh permukaan batu, sebuah lingkaran bercahaya muncul, diikuti oleh suara berat yang bergema di seluruh lembah. Apa yang lebih kuat dari cahaya, namun lahir dari kegelapan? Zidane terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu ini bukan sekadar tebing. Ini adalah ujian. Dan pertanyaan itu bukan teka-teki biasa. Ia berpikir, mengingat semua yang telah ia alami. Pengampunan, bisiknya. Seketika, cahaya liontin menyebar ke seluruh dinding batu. Perlahan, batu itu bergetar dan terbelah, menciptakan jalur menanjak ke atas. Elang emas berkicau pelan, penuh kagum. Kau menjawab dengan hatimu, bukan logikamu. Setelah melewati banyak ujian fisik dan batin, Zidane dan elang itu sampai di sebuah dataran tinggi yang sunyi. Di tengah-tengahnya, berdiri sebuah altar batu besar, dikelilingi oleh 7 obor yang belum menyala. Di atas altar itu, tertancap sebuah tongkat kristal berwarna emas transparan. Dan di sekelilingnya, lingkaran bayangan hitam mulai merayap pelan. Itu pusaka cahaya? Tanya Zidane, nyaris berbisik. Ya. Dan kau harus menyentuhnya sebelum bayangan itu menelannya. Zidane melangkah maju. Namun sebelum ia bisa mendekat, angin kencang menyapu dataran itu.
Dari balik kabut, muncul siluet tinggi berjubah hitam, Margoba. "Selamat datang, anak cahaya," ucapnya dingin. "Aku sudah menunggumu." Zidan menegang. Tangan kanannya gemetar. Liontin di lehernya mulai memanas. "Kau yang membunuh ibuku." Margoba tersenyum tipis. "Aku hanya menjalankan apa yang dunia butuhkan. Dunia butuh keseimbangan. Terlalu banyak cahaya, dunia akan terbakar. Kadang, kegelapanlah yang membuat manusia saling mendekap." Elang emas berdiri di depan Zidan, mengepakkan sayapnya. "Kau hianati dewan. Kau paksa dunia tunduk pada ketakutan. Dan kau, hewan usang yang tak lagi punya tempat. Saat aku mendapatkan pusaka itu, dunia akan kembali dalam kendaliku." Margoba mengangkat tongkat hitamnya. Tanah bergetar. Dari balik kabut, muncul puluhan makhluk bayangan, lebih besar, lebih kuat dari sebelumnya. "Lari, Zidan!" teriak elang emas. Tapi Zidan tak bergerak. Matanya lurus menatap pusaka di altar. "Aku tidak akan lari lagi." Ia berlari. Melawan angin, teriakan bayangan, dan sihir yang menyerang dari segala arah. Elang emas melindunginya, terbang melingkar, menyerap serangan demi serangan. Luka terbuka di sayapnya, tapi ia tetap bertahan. Zidan melompat ke atas altar. Tangan kirinya menyentuh tongkat pusaka itu. Dan saat jarinya menyentuh kristal emas itu, sebuah ledakan cahaya membuncah dari tubuhnya. Seluruh lembah diterangi cahaya putih membutakan. Suara jeritan makhluk bayangan bergema, lalu lenyap. Margoba terlempar mundur, menabrak batu keras. Tubuhnya terhuyung. Zidan berdiri di atas altar, memegang tongkat cahaya. Seluruh tubuhnya bercahaya. Matanya berubah menjadi kilau keperakan, dan liontin di dadanya menyatu dengan pusaka. "Ini kekuatan ibuku, ini kekuatan kasih." Elang emas hinggap di pundaknya. Sayapnya bergetar, dan luka-lukanya mulai sembuh perlahan. Margoba menatap dengan mata penuh amarah. "Kau pikir kau sudah menang? Ini baru awalnya. Kegelapan selalu kembali." Zidan memegang erat tongkat pusaka. "Maka aku akan jadi cahaya yang tak pernah padam." Dari balik langit, awan perlahan menyingkir. Bintang-bintang mulai tampak kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langit menunjukkan bahwa harapan masih ada. Langit berpendar keemasan. Awan bergulung pelan seperti membuka tirai semesta. Di atas altar gunung langit sunyi, Zidan berdiri tegak memegang tongkat pusaka cahaya. Elang emas berdiri gagah di pundaknya. Sayapnya terbentang luas, dan matanya berkilat seperti bara lembut yang hidup. Liontin di dada Zidan telah menyatu dengan pusaka itu, memancarkan cahaya tak terputus, menyelimuti tubuhnya seperti lapisan pelindung langit. Di sekeliling altar, makhluk-makhluk bayangan mengerang kesakitan. Cahaya itu membakar tanpa api, menembus daging kegelapan hingga tak bersisa. Tapi dari reruntuhan kabut dan darah sihir hitam, sosok tinggi berjubah hitam, Margoba, berdiri kembali. Meski terhuyung, wajahnya tetap menebar senyum penuh kehinaan. "Jadi ini bentuk akhirnya, anak pemulung yang dipuja langit," katanya dingin. "Kau pikir cahaya bisa hidup tanpa bayangan?" Zidan memandangnya dalam diam. Tapi aura tubuhnya kini tak lagi ragu, tak lagi takut. Yang berdiri di altar itu bukan lagi anak miskin yang dihina, dipukuli, dibuang dari desa, melainkan penjaga yang terlahir dari luka dan cinta. "Aku tidak ingin dunia penuh cahaya atau penuh gelap," ucap Zidan pelan. "Aku hanya ingin dunia tahu bahwa kasih itu lebih kuat dari kekuasaan." Margoba tertawa, keras dan serak. "Omong kosong. Kekuasaan adalah segalanya. Dunia ini tak bisa hidup tanpa rasa takut. Lihat sekelilingmu, mereka mencintai penguasa karena takut." Elang emas mengepakkan sayapnya dengan keras. Udara bergetar. Langit memunculkan lingkaran cahaya di atas kepala Zidan, seperti mahkota tak kasat mata. "Dan justru karena itulah kau dikalahkan,"
ujar elang itu. Karena kau tak pernah tahu apa itu kasih. Margoba berteriak. Ia mengangkat tongkat sihir hitamnya, mengerahkan seluruh kekuatan gelap dari dalam tubuhnya. Tanah retak, api sihir menyala dari dasar lembah, dan langit kembali menghitam. Serangan terakhir. Tongkatnya menyemburkan energi pekat, mengarah langsung ke dada Zidane. Namun Zidane tetap diam. Matanya terpejam. Ia tak melawan. Hanya menggenggam tongkat pusaka lebih erat. Dan dari dalam liontin, cahaya putih meledak seperti matahari pecah. Sinarnya melesat menabrak sihir hitam Margoba. Bukan menghancurkan, tapi memeluk. Energi itu bukan menyerang, melainkan menenangkan. Dan dalam hitungan detik, tubuh Margoba membeku. Tidak terbakar, tidak meledak, tapi perlahan-lahan menghilang. Hanya menyisakan sehelai jubahnya yang jatuh ke tanah. Tiada amarah, hanya keheningan. Apa yang kau lakukan padanya? Tanya elang itu lirih. Aku memilih mengampuni, jawab Zidane dengan suara gemetar. Karena dunia tak akan sembuh dengan membalas dendam. Elang emas menunduk, seperti hormat. Kau telah jadi lebih dari penjaga. Kau jadi penawar luka dunia. Hari itu, gunung langit sunyi bersinar terang. Para makhluk penjaga yang selama ini bersembunyi di balik kabut, satu persatu muncul. Elang-elang emas, rusa putih bermata biru, dan pohon-pohon yang bisa bicara. Mereka berkumpul di sekitar Zidane, menunduk memberi penghormatan. Kau telah membuka gerbang cahaya dalam dirimu, Zidane, ucap penjaga tua yang pernah muncul sebagai elang emas. Dan dengan itu, dunia punya harapan baru. Tapi aku bukan raja. Aku bukan nabi. Aku cuma anak pemulung. Itulah sebabnya kau dipilih. Beberapa minggu kemudian, Zidane kembali ke desa tempat ia dulu diusir. Ia tak datang sebagai pahlawan. Hanya membawa seekor elang yang setia di bahunya, dan cahaya lembut yang menyertai langkahnya. Warga desa keluar dari rumah, terdiam menyaksikan sosok yang pernah mereka hina kini berdiri dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak berlari menghampirinya. Abang Zidane, abang kembali. Zidane tersenyum. Bukan untuk membalas, tapi untuk memulai. Ustadz Zaki berdiri dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami, nak. Zidane hanya menjawab dengan pelukan. Dan sejak hari itu, langit di atas desa selalu tampak sedikit lebih biru. Burung-burung beterbangan lebih damai. Dan cahaya tak pernah benar-benar pergi lagi. Karena cahaya yang sejati bukan datang dari langit, tapi dari hati yang tak pernah menyerah untuk mencintai.